dia sebetulnya si Sekso ini menaungi berapa raja gitu? Banyak. Banyak. Tapi itu semuanya masih kerabat. Masih kerabat. Jadi kami para raja-raja yang di bawah kekuasaan si Sekso itu, ya, itu dari kerabat semua. Seperti itu. Seandainya ada raja-raja lain, raja kesesatan, ya, dari pesugihan lain yang tidak dirajai oleh dia, itu bukan berarti mereka memang bukan kerabatnya. Oh, seperti itu. Oke. Cuman walaupun kayak gitu, dia itu merajai lebih dari 10 kerajaan seperti kami. Versi pesugihannya pun dia serupa juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga hidup kita semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kala ini kami akan mediumisasi lagi sahabat ya, mengingat dan menimbang terkait beberapa kali mediumisasi terkait bangsa jin pesugihan tentunya, adanya si Gendoro, ada juga Sekso ya, beserta jin-jin pesugihan yang lain sahabat ya. Gendoro alhamdulillah sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Untuk Sekso sudah coba pernah kita jumpa dan sedikit ada olahraga. Mengingat dan menimbang dengan adanya cerita dan pengakuan daripada si Gendoro, tentunya Sekso ternyata menaungi beberapa raja-raja kecil di bawah dia setara dengan Gendoro tentunya. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menelusuri mereka itu siapa saja sahabat ya. Salah satunya akan kita coba hadirkan, kita panggil, kita coba ajak ngobrol apa tanggapan mereka terkait Gendoro dan Sekso tentunya. Mudah-mudahan proses mediumisasi bisa lancar, dimudahkan oleh Allah tentunya, dan jangan lupa doakan kami. Walaupun seperti itu, saya tetap berpesan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, obrolan yang terjadi ya, komunikasi yang terbangun tidak usahlah dipercaya seutuhnya sahabat ya. Harapan kami, ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwasanya di sebalik alam kita itu ada kehidupan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, pesan saya, jangan berlebihan menyikapi bangsa setan sahabat ya, bangsa jin-jin kafir, jangan berlebihan. Sebetulnya mereka itu lemah sahabat ya, bila mana dihadapkan dengan ya posisi panjenengan semua, bila mana imannya kuat, insya Allah ya, mudah-mudahan setan itu tiada daya ya. Oke, langsung saja sahabat, kita akan mediumisasi. Kita panggil mediator ya, kemari mediator ya, kita pasang mic dulu ya supaya bisa dapat suaranya. Oke ya, bersiap saja. Kita akan coba hadirkan pihak terkait yang mengenal dengan Gendoro dan juga Sekso. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Oh, selamat malam itu sahabat kalau Sugeng Dalu ya. Asing nggak dengan lokasi ini? Ini di mana posisi? Apakah Anda tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Biar saya paham dan anggota saya paham pun, begini pertanyaan pertama dari saya. Anda kenal sama Gendoro? Saya kenal. Kenal. Kenalnya kenal bagaimana itu dengan dia?
kami sama-sama satu kesesatan. Satu kesesatan. Kesesatan bagaimana? Di bawah naungan raja kami, Prabu Sekso. Berarti kamu termasuk anak buah ataupun bawahan Sekso gitu ya? Ya, Punya nama nggak kamu? punya. Siapa namanya? Selokono. Selokono. Selokono ya. Kamu pimpinan atau anak buah? Saya sama seperti Gendoro. Posisinya setara dengan Gendoro. Punya banyak anak buah? Sama seperti Gendoro. Gitu ya. Tadi siapa namanya lupa? Selokono. Selokono. Dirajakan juga di sana. Ya. Oh, iya. Tempat kamu, tempat pemujaan juga? Sama Sama. seperti Gendoro. Itu. Selokono. Karena kami saling mengenal. Heeh. Karena kami punya ikatan yang sama. Di bawah naungan Prabu Sekso. Oh iya. Begini Sel. Sel, dengar suara saya? Selokono, dengar suara saya? Ya, Iya. Begini Sel, kapan terakhir kamu jumpa dengan Gendoro? belum lama saya juga sudah jumpa dengan Gendoro. Bahkan dia sudah menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa yang disampaikan dari Gendoro kepada kamu Sel? Dia memberi kabar kepada saya dan yang lainnya. Kalau dia sudah berhenti dari kesesatannya. Dan mencoba untuk meninggalkan istananya beserta keluarga dan punggawa-punggawanya. Seperti itu ya. Apa tanggapan kamu atas cerita daripada Gendoro? Saya pribadi tidak ada keberanian untuk melawan Gendoro. Walaupun kami sama-sama merajai dan sama-sama di bawah naungan Raja Sekso. Tapi itu urusan pribadi si Gendoro. Saya tidak berhak untuk mencampuri itu. Yang dimaksud urusan pribadi itu pribadi terkait apa dengan siapa gitu? Gendoro ingin berhenti dengan pemujaannya. Dia tidak mau dipuja dan tidak mau memuja. Kamu? Bahkan dia menginginkan untuk meninggalkan istananya. Kamu sendiri gimana Sel? Saya masih berpikir. Karena saya tidak ada kemampuan untuk memerangi Sekso. Kapan terakhir kamu jumpa Sekso? Dan teman-teman yang lain yang sama seperti saya dan Gendoro masih setia kepada Sekso. Oke, saya ulang balik pertanyaannya. Kapan terakhir kamu jumpa dengan Sekso? Kami berjumpa dengan raja kami belum tentu sebulan sekali. Oh, belum tentu sebulan sekali begitu ya. Lokasinya jauh antara tempat Sekso sama kamu atau bagaimana? Jauh ya. Tapi kami diwajibkan kumpul secara bersamaan dari beberapa kerajaan bawahan Sekso. Di saat yang sudah ditentukan oleh Sekso. Biasanya kami melakukan pertemuan setahun sekali. Sedikit kalau boleh tahu, Sel, ya, apa yang dibahas dalam pertemuan bareng si Sekso ini? Terkait tentang tugas kami dan tempat pemujaan yang kami kuasai masing-masing itu. Karena anjuran daripada Sekso ingin mengembangkan pemujaan yang selama ini gitu ya kami laksanakan. Jadi kamu sendiri Sel, ya, sama Sekso masih ada ikatan kerabat keluarga begitu? Sebetulnya kami semua itu ada ikatan kerabat. Iya. Cuman kerabat yang paling dekat dengan Raja Sekso
hanyalah Gendoro. Hanya Gendoro ya. Sedangkan untuk saat ini Gendoro sudah berhenti dan menyatakan putus hubungan dengan kami. Saya pribadi tidak ada masalah dengan Gendoro. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dia sampai seperti itu? Masih bingung kamu lah ya, Sel? Saya belum tahu. Terkait Gendoro begitu ya. Apa penyebabnya? Tanyalah sama dia. Sedangkan kami itu hidup bahagia dalam pujaan. Dalam pujaan bangsa-bangsa yang mencoba meminta bantuan kami untuk mendapatkan kekayaan. Iya gitu ya. Di tempat kamu kalau untuk mendapatkan kekayaan minta tumbal juga nantinya. Sama ya. Sama. Bahagia kalian ya dengan seperti itu. Ya. Ya. Selo kono. Selo itu batu ya. Sel. Ya. Jadi belum tentu sebulan sekali kalian jumpa dengan sekso. Ya. Seperti itu kan? Yang pastinya setahun sekali. Setahun sekali baru jumpa begitu ya. Begini Sel, kamu kan dirajakan atau dipimpinkan di sana ya. Itu penyebabnya apa itu Sel? Sebetulnya yang paling mempunyai wibawa, yang paling dipercaya, dan yang paling kuasa di antara kami selain sekso, sebetulnya itu Gendoro. Gendoro, kepercayaan begitu ya? Karena dia mempunyai kelebihan yang tidak kami miliki. Tapi kenapa dia mencoba untuk berhenti, mengurangi kekuatan kami? Saya semakin bingung. Ya. Tapi gini Sel, kamu sendiri dengan ya tobatnya atau berhentinya Gendoro dari komunitas kalian, kamu sendiri merasa kehilangan atau kekhawatiran itu ada pada diri kalian, khususnya kamu Sel, atau bagaimana? Ya. Saya merasa kehilangan. Karena apa? Dia sudah memisahkan diri dari kami. Seperti itu ya. Dengan cara apa kami melepas kerinduan kami kepadanya? Begitu. Lalu ketakutan kami ada juga. Dengan cara dia memisahkan diri dari sekso. Ancaman apa yang akan didapatkannya nanti? Yang datangnya ya, dari sebangsa kami yang masih setia mengabdi kepada sekso. Begitu. Ya. Jadi saya tidak ada waktu dan tidak ada keberanian untuk memberitahukan kabar ini kepada Raja Sekso. Oh, berarti menurut kamu Sekso belum tahu lah gitu ya? Ya. Terkait perubahan prinsip daripada Gendoro gitu ya? Oke. Sebetulnya pertemuan antara saya dengan Gendoro sudah sedikit menggoyangkan tekad saya. Tekad yang seperti apa maksudnya Sel? Apa yang disampaikan oleh Gendoro, setelah saya pikir-pikir dan saya renungkan, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Gimana maksudnya? Justru dengan penyampaian yang dikasih tahukan oleh Gendoro kepada saya pribadi jadi tahu kalau perbuatan saya itu salah. Namun demikian, saya tidak seberani Gendoro untuk mengambil keputusan yang seperti itu. Yang resikonya sangat berbahaya bagi dirinya, keluarganya, dan kabulannya apabila Raja Sekso mengetahui semua ini. Seperti itu ya.
Oke, begini. Jadi kalau saya ingin memutuskan kesesatan saya seperti yang disampaikan oleh Gendoro, saya belum mampu untuk menerima resikonya nanti. Begitu. Karena khawatir dengan murkanya Sekso begitu ya? Ya, saya takut Raja Sekso akan murka, didukung dengan kaula-kaula setianya. Begitu. Memang saya tidak seberani Gendoro. Berarti agak cemen kamu lah ya, Sel. Ya. Sel, begini. Sebetulnya Sekso ini punya, katakanlah, raja-raja bawahan itu berapa banyak, Sel? Kami semuanya 10. 10. Kami 10. Iya. Semuanya bergerak 11 sama Sekso. Oh, 11 sama Sekso. Semuanya bergerak dalam misi yang sama, yakni dengan tujuan yang sama, di tempat yang berbeda, tapi sama-sama bawahannya Sekso. Begitu. Melayani seputaran pesugihan ya. Sebetulnya saya pribadi pun tidak setuju dengan Sekso. Karena Sekso suka membanding-bandingkan. Oh, apa yang dibandingkan oleh Sekso? Di saat kami mengadakan pertemuan menghadap kepada Raja Sekso setahun sekali, khususnya saya yang paling direndahkan sama Sekso. Penyebabnya apa itu? Karena yang memuja saya lebih sedikit dibanding yang lain. Oh itu, iya. Berarti kurang berhasil. Sehingga Raja Sekso menganggap kalau saya tidak mampu menjalankan tugas saya. Padahal selama ini saya sudah berusaha mati-matian walaupun tidak ada nilai keuntungan buat saya dan keluarga saya. Gitu. Apabila Sekso bisa dikalahkan, saya yakin pemujaan kayak gitu pasti akan sirna, gitu ya. Pasti itu. Karena apa? Ini kuncinya di tangan Sekso. Kuncinya. Kalau Sekso bisa ditumpas, mudah-mudahan lah ya. Sudah saya pastikan kejayaan Sekso, kesesatan Sekso sudah berakhir. Itu. Karena dengan berkurangnya Gendoro memisahkan diri dan memutuskan kesesatannya, dalam diri pribadi kami sudah mulai muncul keraguan. Saya pribadi yang seringkali tersakiti karena diperbanding-bandingkan oleh Sekso. Apabila ada yang sanggup mengamankan saya dan keluarga saya apabila saya itu memutus hubungan dengan Sekso, saya janji pasti akan saya lawan itu Sekso. Begitu ya. Oke, Selokono. Jadi dari sekian banyak bawahan-bawahan Sekso, laporan per tahunnya biasa paling banyak pemujanya itu si Gendoro begitu ya? Iya. Kamu paling sedikit begitu? Saya yang paling sedikit. Oh iya. Sedangkan Gendoro saja tidak mau membanding-bandingkan dirinya dengan saya. Kenapa Sekso selalu membanding-bandingkan kemampuan saya dengan yang lain? Saya malu di depan raja-raja yang lain. Iya. Itu gini, Sel. Raja-raja yang tadi kamu sebutkan 10, 11 sama Gendoro itu tempatnya terpisah-pisah. Begitu ya, berbeda. Tempatnya berbeda. Mencar begitu ya. Tapi gustinya satu. Oh, begitu. Dan pujaannya satu. Oh, Sekso lah pimpinan utamanya begitu ya. Betul. Oh iya. Gini, Selokono, apa enggak kamu tanya alasan Gendoro itu seperti itu apa begitu dan coba cari tahu lebih lanjut? Nggak ada ngobrol? Dia menyampaikan
ada salah satu dari golongan manusia yang mempunyai jiwa satria, yang sanggup melumpuhkan dia. Itu cerita daripada Gendoro gitu ya? Bahkan satria tersebutlah yang mampu membawa dia ke dalam kebenaran. Sesuai pengakuan Gendoro, Gendoro sekarang sudah memeluk agama. Memang benar, saya menyaksikan kalau keluarga dan kaula-kaula Gendoro sekarang sudah mengikuti langkah Gendoro. Seperti itu ya. Dan saya saksikan istana dan mahkota ditinggalkan oleh Gendoro. Jadi kosong lah istana Gendoro ya. Sebetulnya sebagai rasa persahabatan, saya ingin mengikuti Gendoro. Cuman dengan cara apa? Saya harus menghadapi Sekso. Seperti itu. Takut betul kamu berarti sama Sekso ya? Bukan pribadi saya sebetulnya, tapi anak cucu saya bagaimana. Kamu pikirkan berarti keluarga keturunan kamu ya? Tapi kenapa Gendoro aman? Seandainya saya bisa berjumpa dengan satria yang telah mengarahkan Gendoro ke jalan kebenaran, saya pastikan saya akan putus kesesatan itu. Seperti itu ya. Tapi alangkah sayangnya Gendoro hanya menyampaikan seperti itu, tapi tidak bisa mempertemukan saya dengan yang menjadi orang tuanya sekarang. Yang dimaksud lah begitu. Yang menjadi junjungannya. Karena Gendoro mengatakan kepada saya, satria yang telah mengalahkan dia sekarang menjadi junjungannya. Dia bilang seperti itu. Ya. Dia akan menjunjung nilai-nilai kebenaran. Sebagai gantinya, selama ini dia telah menjunjung nilai-nilai kesesatan. Sekso sebagai rajanya. Sekso sebagai panutannya. Kali ini dia sudah mendapatkan panutan yang jauh lebih baik. Begini, kenapa saya tidak dipertemukan ataupun saya itu dikasih arahan di mana tempat? Iya. Begini Sel, ya. Sebetulnya kalau kamu kan dirajakan di tempat kamu, tapi kamu bawahan daripada Sekso begitu kan. Kalau begini, kalau boleh tahu sedikit, mengingat daripada cerita kamu takut betul sama Sekso. Kalau kesaktian kamu atau ilmu kamu sama Sekso itu tinggian siapa sebetulnya, Sel? Sekso nggak punya ilmu sebetulnya. Nggak punya ilmu. Saya juga nggak punya ilmu. Di antara 10 kami yang berilmu itu Gendoro. Gendoro ya, yang paling dia yang paling kuat, dia yang paling banyak pemujanya. Seperti itu. Seandainya di antara kami ada yang betul-betul setia, itu cuma 3. Siapa itu? Sahabat kami yang tugasnya sama seperti kami, tapi lain tempat. Setia kepada siapa ini? Kepada Sekso. Iya. Tapi walaupun seperti itu, saya tahu mereka juga sama seperti saya, gak punya kemampuan apa-apa. Cuman mereka terkenal dengan kelicikannya. Selo tahu namanya? Tahu. Siapa namanya, Sel? Ya minimal salah satunya begitu loh. Kalau boleh dibagi tahu. Bengkoro. 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 Tadi 3 yang setia betul sama Sekso begitu ya? Iya. Iya. Ada lagi? Tapi tidak ada kemampuannya. Tidak ada kemampuan. Dia memang terkenal dengan kelicikannya. Sebetulnya di antara 10 kami yang suka melawan itu saya dan Gendoro.
Cuman perlawanan saya seringkali diwakilkan oleh Gendoro. Begitu. Karena apa? Karena Gendoro tahu Sekso tidak akan mampu mengalahkan Gendoro. Oh, jadi Sekso sebetulnya masih di bawah Gendoro kekuatannya begitu Iya. ya? Cuma menang, dituakan, dirajakan di atas dia gitu Iya. ya? Tapi walaupun dia itu di bawah Gendoro, saya nggak berani. Karena saya juga nggak punya kemampuan. Oh, seperti itu ya. Selokono. Karena kami di antara kami bersepuluh, 11 sama Sekso. Hmm. Yang betul-betul punya keampuhan kanuragan itu hanya Gendoro. Yang lain hanya kelebihan bagaimana caranya bisa menuruti keinginan pemuja kami. Seperti itu ya. Dengan hilangnya Gendoro, sudah saya pastikan masa kejayaan Sekso akan segera berakhir. Runtuhlah begitu ya. Saya yakin. Saya yakin. Itu yang membuat saya belum berani memutuskan hubungan saya dengan Sekso. Takut ancaman dari mereka. Jadi gini, Selokono ya. Andai kata kamu bisa berjumpa dengan pihak yang dimaksud oleh Gendoro, apa yang akan kamu omongkan sama dia? Saya akan minta perlindungan dan bimbingannya. Oh begitu. Ini andai kata begitu loh. Saya akan minta perlindungan dan bimbingannya karena saya ingin memutus hubungan dengan Sekso dan ingin mengikuti jejak Gendoro. Oh, begitu. Tapi begini Sel, kalau menurut saya, kalau kamu kepingin minta perlindungan kepada pihak tersebut yang dimaksud oleh Gendoro, itu nggak perlu Sel. Ya, kalau hanya sebatas minta bimbingan mungkin boleh-boleh saja. Kalau minta perlindungan nggak perlu dan nggak boleh. Lalu yang menjamin keselamatan saya dan keluarga saya? Yang kuasa, yang menciptakan kita semua, begitu. Ya, kan ada yang menciptakan kita semua, menciptakan kami, saya, menciptakan kalian. Saya tidak paham. Yang pastinya kalau saya berjumpa dengan Doro yang dikatakan oleh Gendoro itu, saya janji, saya akan memutus hubungan dengan Sekso. Begitu. Walaupun saya tidak dikasih perlindungan, tapi akan kuturut apa yang dikatakan. Begitu ya. Karena begini Sel, yang saya pahami, sesama makhluk, baik dari golongan Selokono ataupun golongan kami, tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Meminta perlindungan itu hanya kepada yang kuasa, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Itu Sel. Atau jangan-jangan panjenengan mendorongnya Gendoro. Ya, saya nggak tahu sih secara pastinya karena si Gendoro pun kan nggak ada cerita. Tapi perlu sedikit Selokono ketahui juga, ya. Saya sudah beberapa kali jumpa dengan Gendoro. Nama panjenengan siapa? Saya Iman. Siapa? Iman. Ngaturaken sungkem kawula dumateng panjenengan. Berarti panjenengan Ndoro Iman yang dikatakan oleh Gendoro. Saya manusia biasa, ya. Kula nyuwun pituntun. Saya sudah kepingin memisahkan diri dari Sekso. Saya ingin mengikuti jejak Gendoro. Begitu ya. Bahkan saya pernah juga jumpa dengan Sekso. Ya. Sekso pernah ngajak olahraga atau tarung bareng saya. Kemudian dia, ya, namanya sebetulnya gak ada apa-apanya. Dia kalah. Ya kalah. Tapi walaupun seperti itu saya tidak kuat dan gak hebat. Kalau seperti itu, malam ini juga saya putuskan hubungannya dengan Sekso. Gak usah khawatir. Karena sudah jelas kejayaan Sekso sudah hancur. Bahkan mungkin selepas saya pulang nanti dari sini, kabar bahagia ini akan saya sampaikan
kepada sahabat-sahabat saya pengikut sekso. Boleh. Disampaikan. Ya. Dulu Gendoro waktu jumpa pertama kali dengan saya, ya seperti itulah, anggar kekuatan. Ya. 2 kali, entah 3 kali lah jumpa saya, gitu. Yang pertama kali itu anggar kekuatan, ngajak tarung, dan yakin betul bakal menang. Tapi ya alhamdulillah, kenyataan kebenaran harus dimenangkan. Saya ulang balik, pertama kali saya jumpa dengan Gendoro, dia anggar kekuatan. Tapi lagi-lagi saya hanya bersandar ya pada kebenaran yang saya pahami. Saya meminta pertolongan kepada yang kuasa. Ya. Yang terjadi apa? Kemungkaran harus kalah. Ya. Bumi ini sudah tua, alam semesta ini sudah tua. Ya, Selokono. Ya. Jadi, ya intinya seperti itu sedikit cerita kronologi pertemuan kami dengan Gendoro. Lalu bagaimana nasib kami? Saya juga ingin membawa keluarga saya. Dan kawula-kawula saya seperti Gendoro membawa keluarganya dan kawula-kawulanya. Seperti itu ya. Dengan cara seperti apa saya melakukan ini? Saya sudah berjumpa dengan Doro Iman. Iya. Caranya sebetulnya mudah, Selokono. Kamu jumpai Gendoro, ceritakan baik-baik apa keinginan kamu kepingin ikuti jejak dia. Silakan kalau memang kepingin, ceritakan bagaimana nanti tanggapan daripada Gendoro. Dan setelah itu, setelah kamu sudah mutlak, yakin betul kepingin berubah, meninggalkan kebiasaan menyesatkan pemuja-pemuja kalian dari bangsa, mungkin sedikit daripada bangsa kami manusia, boleh jumpai saya lagi. Malam ini tekad saya sudah bulat Gitu. untuk mengikuti jejak Gendoro. Ya. Dan malam ini tekad saya juga sudah bulat untuk memutuskan hubungan kesesatan dengan sekso. Iya. Nggak usah khawatir kalau yang kalian takuti hanya sekso begitu. Ya. Yakin ada yang kuasa. Ya. Kalau yang kuasa itu bahasa saya, bahasa kami yang sudah beragama itu Allah namanya. Allah, Tuhan semesta alam. Ya, yang penuh dengan kasih sayang. Rahman dan Rahimnya itu luar biasa, senantiasa ada, ditebar buat semua makhluknya bagi yang memang beruntung. Itu. Ya, jadi caranya mudah. Kamu jumpai Gendoro, ngobrol baik-baik, ya, bincang, ya. Karena dalam prinsip kami, ya, saya pribadi tidak boleh memaksakan, menawarkan, menasehati, itu diperintahkan. kami tidak merasa terpaksa. Alhamdulillah, bila mana tidak. Apabila saya menjumpai Gendoro, bertanya lagi kepada Gendoro, Iya. terus apa yang harus kami lakukan? Iya. Karena apa? Doro Iman lah kata Gendoro yang memasukkan dia ke dalam Islam. Jadi kalau saya menjumpai Gendoro, siapa yang membawa saya ke dalam Islam? Oh iya. Yang ianya kamu bincangkan dengan keluarga dan anak-anak buah kamu. Rembugan, musyawarah dengan Gendoro, kepingin bergabung dalam perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Setelah kamu sudah ngobrol panjang lebar, sepakat, seia, sekata, sepemikiran, ya, baru nanti kita jumpa lagi, kamu saya panggil lagi. Sendiko. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, sedikit pertemuan perdana ya dengan saya. Ada titik poin kamu selaku kawan daripada Gendoro bisa menemukan secerca perubahan kebaikan guna untuk masa depan. Ya. Saya doakan semoga tekad kamu dan anggota-anggota kamu, keluarga kamu makin menguat. Ngobrol dulu dengan Gendoro, setelah itu nanti saya panggil lagi. Sentik kota Bu. Ya. Jadi masalah kekhawatiran kalian, kamu pribadi dan keluarga kamu, anak-anak buah kamu terkait sekso, nggak usah dilebih-lebihkan. Wong sekso itu pun makhluk kok. Ya, sekso makhluk, kalian makhluk, kami pun makhluk. Kalau kita takut, takutlah hanya kepada Allah. Bahasa kami seperti itu. Dialah Tuhan semesta alam. Ya, dia yang perlu untuk kita takuti.
Karena dialah zat yang maha segala-galanya. Dalam bahasa Islam, ya agama Islam yang kami pahami begitu. Nggak usah takut dengan makhluk. Jadi sebelum saya masuk Islam melalui panjenengan, ya, saya harus menjumpai Gendoro terlebih dahulu. Jumpai dulu Gendoro, cerita panjang lebar, musyawarah, mantapkan niat hati kamu dan anggota-anggota kamu. Kalau seperti itu sambil menunggu waktu saya masuk Islam melalui panjenengan, ya, akan saya kasih kabar bahagia kepada sahabat saya. Boleh. Siapa tahu mereka itu menginginkan untuk memutus kesesatannya dengan sekso. Bagus, bagus. Kekalahan sekso juga akan saya sampaikan supaya mereka itu tidak dihantui rasa ketakutan kepada sekso. Oke, seperti itu. Saya pernah sekali jumpa dengan sekso, sedikit tarung juga. Nanti ke depan pun sekso akan saya ajak ngobrol lagi. Ya. Seperti apa langkah beserta prinsip pilihan dia untuk kedepannya. Jadi kalian semua beserta kawan-kawan gak usah khawatir, gak usah takut dengan sekso begitu. Ya. Karena Gendoro belum sempat mengasih tahu akan kekalahan sekso kepada saya. Ya, seperti itu ya. Oke lah, pada intinya seperti itu poinnya ya. Jumpai Gendoro, bincang panjang lebar terkait bagaimana dia, apa prinsip dia, dan kamu maunya bagaimana. Bila mana kepingin mengikuti langkah dan jejak daripada Gendoro, sampaikan kepada dia. Biar kalian tetap bersaudara. Gak apa-apa. Cuma nantinya dalam naungan satu akidah, satu pemahaman yang baik. Ya, kalau seperti ini, bisa saja yang awalnya 10 bersaudara dalam kesesatan, nantinya akan berubah menjadi 10 bersaudara dalam kebenaran. Dengan kalahnya sekso. Ya, mudah-mudahan ya. Ini alam semesta, bumi ini sudah tua, ya. Ya mungkin tanda-tanda memang sudah tua, sekso harus memang dikalahkan dan kalah, ya. Kemungkaran harus segera untuk ditekan, begitu. Oke. Paham lah ya yang saya maksudkan? Paham. Ya. Menawi kata seatan. Kalau nyuwun pamit. Oh iya, boleh. Mau pulang sendiri atau saya bantu pulang kan? Saya mencoba untuk pulang sendiri. Oh iya, monggo. Silakan. Jumpai Gendoro. Ya. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Ya. Tenang. Istirahat. Oke sahabat ya, alhamdulillah ngobrol dialog dengan ya katakanlah mungkin sahabat karib daripada Gendoro yang masih termasuk bagian daripada persekutuan atau anak buah daripada Prabu Sekso yang sudah kita berjumpa tentunya beberapa waktu yang lalu telah usai. Nampaknya dari sedikit tadi obrolan 1, 2, 3 kita ngobrol panjang lebar, ada nampak si Selokono tadi namanya ya kepingin mengikuti jejak daripada Gendoro. Kalau saya ya semoga saja itu bisa terjadi dan terlaksana. Mudah-mudahan Selokono, CS dan kawan-kawannya ya bisa berubah guna untuk mengikuti jejak daripada si Gendoro. Mungkin dalam kesempatan kala ini cukup seperti ini dulu sahabat ya. Obrolan yang terjadi ambil saja sisi hikmahnya, sisi benang merah guna menambah wawasan kita. Yang terpenting kita selaku makhluk dari golongan jenis manusia yang sudah jelas insya Allah lebih tinggi derajatnya daripada bangsa jin ya. Apalagi yang golongan setan sahabat ya. Tak usah terlalu berlebihan, tak usah takut dengan bangsa setan. Yakinlah atas perlindungan Allah. Mudah-mudahan hidup kita lebih bermakna, bisa diberkahi dalam naungan ridhonya Allah, sahabat ya. Oke, kita sudahi dan nantinya kita sambung video selanjutnya guna untuk menelusuri proses terkait seputaran pesugihan ini lebih lanjut. Jangan kemana-mana sahabat ya, tetap di Kelana Masa.